Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, kali ini saya akan berbagi tentang namanya gasket head cylinder atau packing yang antara silinder block sama silinder head ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kompresi daripada mesin kapal menurun atau tidaknya itu tergantung dari pada salah satunya ya, yaitu gasket head cylinder. Bila ini mengalami bocor, maka kompresinya dipastikan akan menurun kompresinya. Nah, gasket head cylinder atau packing cylinder head ini itu adalah komponen mesin kapal yang tipis, gunanya untuk menyekat ya, gunanya untuk menyekat ya, menyekat antara apa? Antara blok mesin atau engine block dan cylinder head ya, antara cylinder head dan engine block. Memang komponennya tipis ya, tipis sekali ya, ditempatkan di antara cylinder block sama cylinder head atau engine block sama cylinder head ya. Nah, kawan-kawanku semua, apa itu materialnya ya? Material daripada eh, gasket ini. Materialnya itu biasanya kriterianya harus tahan panas. Jadi kalau materialnya tidak tahan panas, maka dipastikan akan tidak bisa dipakai sebagai gasket ya, tidak bisa dipakai sebagai gasket. Tahan akan tekanan yang tinggi ya, tahan akan tekanan yang tinggi. Nah, apa itu material yang tahan panas dan tahan tekanan tinggi? Yang pertama itu biasanya material terbuat dari multilayer, logam multilayer atau MLS ya, multilayer steel ya, steel yang dibuat beberapa lapis, tipis sekali, itu MLS. Kalau mau beli yang multilayer, logam multilayer, bisa dipakai sebagai gasket ya, gasketnya mesin kapal. Material berikutnya yang bisa dipakai contohnya misalnya grafit komposit ya, ada unsur grafitnya ya, grafit komposit, ada karbon, ada logamnya, ada kompositnya lah ya itu. Nah, itu bisa dipakai sebagai gasket. Nah, sekarang ini sudah nggak boleh lagi pakai asbes. Asbestos menurut International Maritime Organization sudah nggak boleh lagi dipakai karena itu bisa menjadi merusak paru-paru manusia ya. Sudah tidak boleh lagi digunakan, berbahaya bagi KKM, bagi orang-orang yang berada di kamar mesin. Jadi kalau masih ada yang menggunakan asbes, tolong itu disampaikan bahwa itu dilarang. Ada lagi pakai tembaga ya. Tembaga jadi gasketnya itu warnanya bronze kayak kuningan gitu ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya copper ya. Biasanya yang menggunakan tembaga ini mesin-mesin yang untuk performa tinggi ya. Ada beberapa mesin yang endurance-nya tinggi, apa itu powernya tinggi, biasanya menggunakan gasketnya terbuat dari copper atau tembaga. Nah, biasanya tidak tembaga tok, tapi dilapisi bahan lain, misalnya karet silikon atau sealer khusus ya, itu bisa dipakai.
Nah, berbicara tentang gasket ini, ada fungsi ya. Fungsi-fungsi gasket itu apa? Ya, kenapa kok mesin itu dikasih gasket? Ya, seperti kita ketahui bersama, kalau tidak ada gasketnya, pasti ngempos, keluar asap dari situ, ya. Jadi itu sebagai penyegel ruang kompresi. Ruang kompresi itu yang ada di antara piston crown sama cylinder head itu adalah ruang kompresi, ya, ruang kompresi. Dan di antara ruang kompresi dan cylinder head ini ada harus disegel, ya. Jadi fungsinya daripada cylinder head itu untuk menyegel, ya. Untuk menyegel, menjaga agar tekanan yang ada di ruang bahan bakar itu, ruang kompresi, kurangan combustion engine itu tidak boleh turun. Misalnya kondisinya didesain oleh mesinnya 30 sampai 40 kilogram per sentimeter persegi, ya. Nah, itu untuk mesin diesel. Dengan adanya segel ini tidak terjadi kebocoran, ya. Kompresinya tidak bocor, ya. Kalau bocor hingga tenaganya berkurang. Akhirnya sekitar antara silinder blok dan silinder head ini keluar asap putih, ngeses. Itu asap putih, ya. Mesin biasanya kalau sudah keluar gitu nggak bisa start, nggak bisa karena tidak cukup tenaga. Nah, itu fungsi daripada segel atau gasket tadi. Dan fungsi yang selanjutnya kenapa dikasih segel atau gasket ini, itu mencegah antara pencampurannya antara cairan, ya. Jadi mesin yang saat ini yang emisi zero emission saat ini itu memiliki saluran oli dan saluran air pendingin, ya, saluran oli dan saluran air pendingin yang melintasi antara blok tadi itu, ya, yang biasanya di pinggirnya ada ruangan sendiri, dan melintas masuk ke silinder head karena untuk pendinginan, ya, untuk pendinginan oli juga demikian, sehingga nggak bisa masuknya cairan itu ke dalam ruang internal combustion engine. Jadi fungsi daripada gasket tadi itu untuk mencegah tercampurnya cairan ke dalam ruang bakar. Katakan minyak pelumas tidak bisa masuk ke dalam ruang bakar. Air tidak bisa masuk ke dalam ruang bakar. Jadi gas pembakaran tidak masuk ke dalam jalur air pendingin maupun oli. Jadi fungsi daripada gasket ini untuk mencegah apa itu pencampuran daripada cairan baik oli maupun air pendingin, ya. Juga gasket atau gasket apa itu cylinder head dan blok ini juga untuk menyerap perbedaan pemuaian baik blok, liner atau cylinder head karena panas itu ada pemuaian, ya. Jadi blok mesin itu biasanya terbuat dari cor-coran, ya, terbuat dari cor-coran, dan cylinder head itu biasanya terbuat dari aluminium alloy, ya, aluminium alloy, ya, memiliki pemuaian yang berbeda antara blok dan cylinder head, ya. Yang satu cor-coran, yang satu aluminium alloy, ya. Mungkin ada yang aluminium, ada aluminium alloy, atau mungkin yang materialnya berbeda, sehingga perbedaan koefisien pemuaian.
Kalau kena panas itu berbeda. Lah, dengan adanya gasket ini berfungsi sebagai peredam, ya, menyerap perbedaan pemuaian, koefisien pemuaian, agar sambungan itu tetap rapat, agar tetap rapat, tidak ngempos, ya, tidak keluar asap putih, ya, asap putih atau biru muda, ya. Ya, itu kenapa kok dikasih gasket itu ya tadi itu sebagai penyegel, sebagai apa namanya, mencegah pencampuran oli maupun air dan eh, mencegah daripada eh, pemuaian, menyerap pemuaian daripada dua material yang berbeda antara silinder block dan silinder head. Nah, lalu pada saat perjalanan, kita sebagai praktisi, sebagai pemilik kapal, sebagai KKM, masinis, tentu harus tahu apa itu tanda-tandanya bila gasket ini mengalami masalah bocor, ya, masalah bocor. Biasanya tidak seperti lazimnya perjalanan running, ya. Kompresinya langsung drastis turun, just kita tes turun, ya. Biasanya tidak satu silinder, kadang satu silinder, kadang dua silinder yang turun, kadang tiga silinder, mungkin beberapa silinder. Bahkan semua silinder itu bisa turun. Maka ini adalah tanda daripada gasket itu mengalami masalah dan bocor. Kemudian warna oli, ya. Warna oli menjadi seperti susu, ya. Kita harus cek hari-hari, kita harus cek itu bahwa oli yang menjadi pelumas daripada eh, apa namanya, antara liner dan piston ring itu olinya seperti kopi susu, ya. Ini menandakan bahwa air yang itu masuk ke dalam ruang oli, ya. Air itu mengalami kebocoran, ya. Tanda berikutnya namanya terjadi semacam ada gelembung-gelembung udara, ya. Seperti ada gelembung-gelembung udara. Kalau kita kasih sabun itu ada gelembung-gelembung udara saat mesin itu dinyalakan. Nah, kemudian juga kalau pada saat dingin kita nyalain susah hidupnya. Itu namanya ada masalah dari sisi eh, gasket, ya. Nah, yang paling nyata pasti keluarnya asap. Asap keluar, ya, dari sisi-sisi engine, ya. Tahu di knalpot atau di funnel itu terjadi asap putih, kelihatan asap putih. Itu berarti terjadi eh, apa namanya, air masuk di dalam ruang bakar. Nah, kalau sudah demikian harus diganti, ya. Biasanya kita cek terjadi overheat, ya, overheating, ya, panas, ya, silinder head panas, bisa-bisa silindernya bisa melengkung, ya, bisa nggak mapak lagi itu, gasketnya rusak, ya. Kemudian saat itu harus diganti. Kalau sudah melengkung, nggak ada napak gitu, tidak duduk, harus diganti. Kemudian terjadi kebocoran pada silinder, ya, itu pasti harus diganti, ya. Kemudian kalau kita melakukan top overhaul selalu kita siapkan gasket yang baru, ya.
itu kadang-kadang tidak boleh dipakai lagi karena itu sudah dipakai dan pada saat pembukaan pasti mengalami rusak. Ya, biasanya penggantian gasket ini dilakukan bersamaan dengan pembersihan permukaan blok. Ya, permukaannya dibersihkan, itu gasketnya diganti, silinder head dibersihkan, juga diganti. Saat kita melakukan pengukuran keretakan dari permukaan silinder head maupun silinder blok, itu tentunya harus diganti ya. Kemudian kapan gantinya lagi? Saat penggantian baut silinder head ya, dengan torsi yang tepat dan urutan yang benar. Itu harus diganti. Jadi kawan-kawanku semua, gasket yang ada antara silinder blok dan silinder head ini itu adalah komponen yang vital. Sudah kecil tipis ya, vital. Karena gasket ini menjaga agar sistem uh, permesinan, kompresi, pelumasan, dan pendinginan tidak saling tercampur. Jika gasket ini rusak, maka bisa menyebabkan kerusakan yang atau risiko kerusakan yang besar dan bisa menjadi risiko keuangan yang juga besar ya. Tentunya kita harus sering memeriksa ya kondisi mesin dan penggantian harus tepat sesuai dengan jadwalnya. Biasanya kita jadwalkan ya penggantian daripada gasket ini. Dan penggantian ini dimasukkan ke dalam PMS, Plan Maintenance System atau perawatan mesin diesel. Demikian kawan-kawanku semua, para pemilik kapal, para KKM, masinis ya, Marine Superintendent dan semua pihak yang terkait. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat dan jangan lupa selalu membaca manual daripada engine maker ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga pada kesempatan ini kita bisa mempelajari lebih dalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.